Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopero Saud mengatakan, agenda persidangan ini merupakan pembacaan dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum. Adapun perkara dalam sidang ini berupa penerimaan dan pemberian uang dalam mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain itu, dalam isi dakwaan juga mengarah terhadap prahara pengisian perangkat yang melibatkan beberapa kepala desa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain Bupati Nganjuk nonaktif, dalam perkara ini juga melibatkan 6 terdakwa lainnya, yakni Muhammad Izza Muhtadin, ADC Bupati Nganjuk, Dupriyono Camat Pace, Tribasuki Widodo mantan Camat Sukomoro, Edi Srianto Camat Tanjung Anom, Haryanto Camat Berbek, dan Bambang Subagio Camat Loceret. Para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada kurun waktu sejak bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 sebesar 225 juta rupiah dengan total gratifikasi sejumlah 692.900.000 rupiah. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ketut Suwarta. Sidang digelar secara virtual di 2 tempat, yakni di Rutan Kelas 2B Nganjuk dan Pengadilan Tipikor Surabaya. Karena ini masih tahap dakwaan, tentu kan ini harus pendalaman di persidangan. Karena faktanya sampai sekarang kami kan hanya menerima pemberkasan khusus untuk para terdakwa yang sudah kami sidangkan kemarin. Pandangan hukum dari pengamat hukum Nganjuk Prayogo Laksono kasus jual beli jabatan yang dilakukan Bupati nonaktif Novi Rahman Hidayat ini lebih juga condong pengisian perangkat desa yang dasar hukum pelaksanaannya dibarengi prahara Perbub 11 yang kini diajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dirinya percaya kepada para penegak hukum yang menangani kasus jual beli jabatan Bupati Novi Rahman Hidayat bersama kroni-kroninya ini bisa dikumpas tuntas. Kita melihat alur dari pembacaan dakwaan kemarin itu menurut saya sangat bisa dikupas tuntas tindakan atau dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Bupati NRH dan kawan-kawan. Dalam persidangan nantinya, bahkan kalau dimungkinkan sesuai fakta-fakta persidangan nanti, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan tersangka baru, lebih-lebih terhadap pemerintah desa yang telah menggelar pengisian perangkat desa. Kemudian untuk persidangan selanjutnya diagendakan pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum para terdakwa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk, saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal.
Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk